Sudah tahukah kita terdapat 5 kampung adat Sunda di wilayah Bandung, Jawa Barat? Di antara modernitas Bandung ternyata masih terdapat 5 kampung yang berdiri tangguh menjaga adat dan tradisi adiluhung. Komunitas tradisional berikut mempertahankan arsitektur, ritual leluhur, lumbung, serta segala kearifan lokalnya, sambil menanggung tekanan urbanisasi yang cepat dan perkembangan pariwisata budaya yang semakin pesat. Inilah kampung adat kelima, Batu Karut Girang. Bumi Alit Kabuyutan, yang dikenal sebagai Kampung Kabuyutan, terletak di Kampung Batu Karut Girang, Desa Batu Karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung dekat dengan wilayah Lebakwangi. Kisah Kabuyutan bermula pada abad ke-16. Dipimpin Embah Panggung Jayadikusuma, ia bersama 4 pengikut setia menamai lebak harum pohon tanjung pada tempat yang mereka tinggali. Kepemimpinan adat saat ini dijalankan secara kolektif melalui Sasaka Waruga Pusaka, Pupuhu, Ais Pangampih, Juru Kunci, dan Juru Pelihara. Mereka bertugas menjaga keseimbangan ritus sekaligus keberlanjutan komunitas. Bangunan utama berupa rumah adat sederhana berdampingan dengan balai Panglawungan. Disinilah tersimpan goong renteng, pusaka leluhur, dan tali paranti menempati area seluas 1.650 meter persegi. Ritus tahunan ngarumat pusaka berpadu dengan maulid setiap Rabiul Awal. Warga dilarang memasuki panjuaran secara sembarangan. Air cucian pusaka dianggap suci, dan hutan larangan tetap terjaga. Refleksi etnografis menyoroti perpaduan agama dan tradisi Sunda. Kekuatan lembaga adat masih nyata, meskipun kebutuhan akan konservasi material dan penelitian kritis terus menanti perhatian seksama. Sampurasun. Inilah kampung adat keempat, Legok Hahayam. Kampung Legok Hayam berada di Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Entitas pelestarian adat budaya ini berinteraksi harmonis dengan wilayah sekitar dan kampung tetangga. Nama Legok Hayam muncul dari tradisi lisan masyarakat. Legok berarti lembah, Hayam merujuk pada ayam hutan putih berjengger 5. Dahulu dikenal Galudra Mupuk, nama kemudian berubah. Struktur sosial membentuk kehidupan komunitas. Tokoh adat dihormati karena kebijaksanaannya. 170 kepala keluarga tinggal secara turun-temurun membentuk ikatan dan nilai adat yang kuat. Rumah panggung beratap ijuk dan berdinding bilik bambu menjadi ciri arsitektur. Pola permukiman mengikuti kontur alam, membentuk klaster tradisional yang harmonis menjaga keselarasan lingkungan. Tradisi tali paranti dijalankan saat panen sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas alam dan leluhur. Sesajen dari tanaman lokal disiapkan dipandu sesepuh adat di Balai Paguneman Cangehgar. Kesenian buhun, pencaksilat, calung, dan benjang tetap dilestarikan. Generasi muda terlibat aktif menjaga semangat adat dan seni tradisi meskipun terus menghadapi tantangan modernisasi. Sampurasun. Inilah kampung adat ketiga, Cikondang. Kampung adat Cikondang, dikenal juga sebagai Bumi Adat Cikondang, berada di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Komunitas adat Sunda ini menempati posisi khusus karena sejarah dan kearifan lokalnya. Cerita tutur menyebut asal mula nama berasal dari Ci yang berarti air, serta kondang dari pohon kondang.
Leluhur pendiri dikenal Uyut Pameget dan Uyut Istri, yang kisahnya dikaitkan dengan penyebaran Islam di wilayah ini. Kepemimpinan adat dijalankan oleh sesepuh serta juru kunci. Tokoh yang dikenal saat ini antara lain Abah Ilin Dasyah bersama Abah Anom Juhana. Garis keturunan menjadi dasar bagi legitimasi peran yang diemban. Rumah utama Imah Gede menyimpan identitas arsitektur Sunda berpintu 1 dengan jendela 5. Sebelum kebakaran tahun 1942, banyak rumah berdiri. Kini hanya 1 yang tersisa sebagai pusat simbolik. Ritual wuku tahun menjadi kewajiban tahunan berlangsung pertengahan bulan Muharram. Hutan larangan, makam leluhur, lumbung, dan balai paseban dipandang sakral. Aturan melarang perempuan haid atau pada hari tertentu memasuki kawasan. Kondisi terkini menuntut perhatian serius. Modernisasi dan pariwisata memberi tantangan besar. Pelestarian membutuhkan riset arsip mendalam, metode material untuk keberlanjutan adat Cikondang. Sampurasun. Inilah kampung adat kedua, Kampung Mahmud. Kampung Mahmud, disebut pula Makom Mahmud, berada di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Kampung ini menyertai Sungai Citarum, menaungi Masjid Buhun, serta makam Karomah. Tradisi lisan menyebut Eyang Dalem Haji Abdul Manaf sebagai pendiri awal. Kisah sekepal tanah dari Mekah menjadi jejak asal mula abad ke-15. Ada pula yang menyatakan sejak abad ke-17 diwariskan secara turun-temurun. Struktur sosial kampung berlapis antara adat dan administratif. Sesepuh Muhammad Syafi'i, juru kunci Abdul Qadir, ketua Yayasan Haji Nuron, bersama ketua masyarakat setempat, Ence Shohibul, mengikat norma warga. Wujud arsitektur menampilkan bangunan rumah panggung kayu berdinding bilik dengan Masjid Agung Mahmud sebagai pusat. Makbaroh berpagar batu, lorong sempit, dan pola ruang mengelilingi inti kampung. Aturan adat melarang rumah bertembok, jendela kaca, sumur, menabuh gong, serta memelihara angsa. Ritual haul, ziarah, syukuran syawal, serta shalawat terbang secara rutin dijalankan. Perubahan kontemporer menghadirkan tantangan, polusi Sungai Citarum, rumah modern, dan wisata religi yang terus berkembang. Komunitas perlu merawat keseimbangan antara pelestarian tradisi dan derasnya arus zaman. Sampurasun. Inilah kampung adat ke-1, Cirende. Kampung adat Cirende berada di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Komunitas kampung adat Sunda ini posisinya terhubung kultural dengan entitas lain di Jawa Barat. Nama Cirende bersumber dari pohon rende yang dahulu melimpah. Tradisi menuturkan bahwa Haji Ali dan menantunya, bernama Oma Asnama, memimpin transformasi pangan dari singkong tanpa beras sejak tahun 1919. Struktur kepemimpinan saat ini bersifat kolektif. Sesepuh Abah Emen Sunaria berperan utama, didampingi oleh Ais Pangampi Abah Widya, Panitren Abah Asep, serta lainnya. Warga tunduk pada kesepakatan adat bersama. Arsitektur bangunan memperlihatkan rumah panggung dari kayu serta balai komunal. Balai Saresehan dan Saung Baraya menjadi pusat kegiatan. Pemukiman seluas 4 hektar dilingkungi pertanian singkong sekitar 60 hektar. Kewajiban adat menolak konsumsi beras padi. Penggantinya adalah nasi singkong, disebut rasi. Ritual tradisi tutup tahun dijalankan secara rutin. Hutan larangan dijaga ketat sebagai penyangga sumber air sekaligus ruang keramat.
Refleksi terkini memperlihatkan upaya konservasi sekaligus adaptasi. Pariwisata dan dukungan pemerintah membawa peluang ekonomi. Namun, komunitas adat menghadapi tantangan menjaga makna spiritual agar tidak menjadi sekadar komoditas. Sampurasun. Refleksi akhir menegaskan bahwa kekuatan adat merupakan penjaga warisan. Konservasi material, riset arsip, dan kebijakan berkesinambungan mesti diperkuat demi menjaga makna spiritual yang rentan tergerus modernitas, sekaligus memenuhi kebutuhan kesejahteraan. Rahayu.